Waktu pertama kali Arga masuk kelas sosiologi gender, dia nggak nyangka dosen yang ngajar akan secantik dan sekul itu. Dengan blus putih pas badan dan rambut dicepol rapi, Bu Laras kelihatan lebih mirip influencer Instagram daripada dosen kampus negeri. Tapi Arga bukan cuma tertarik karena wajah. Ada sesuatu di mata Bu Laras, tajam, dingin, dan nyimpan rahasia. Dan dari semua mahasiswa di kelas itu, cuma Arga yang ngerasa diperhatiin lebih lama dari seharusnya. Arga Prasetyo, 21 tahun, mahasiswa semester 6, jurusan sosiologi. Cowok asal Surabaya yang cuek tapi pinter. Suka naik motor malam-malam buat nyari inspirasi nulis puisi, walau nggak pernah dia publish ke siapa-siapa. Punya tatapan tajam dan cara bicara yang tenang tapi menusuk. Sering jadi pusat perhatian cewek-cewek di kampus, tapi hatinya kosong. Sampai dia ketemu Bu Laras, Larasati Putri Santoso, 38 tahun. Dosen tetap mata kuliah sosiologi gender, janda tanpa anak. Asal asli Surabaya, tapi lama tinggal di Yogyakarta. Terkenal galak, cerdas, dan perfeksionis. Tapi di balik wajah dinginnya, Laras menyimpan rasa kesepian yang mendalam. Sejak cerai 3 tahun lalu, dia menutup diri dari hubungan. Tapi semua berubah sejak Arga masuk kelasnya dan mulai menantangnya dalam diskusi kelas. Dita Nurmala, 22 tahun, teman dekat Arga, satu angkatan. Diam-diam suka sama Arga, tapi nggak pernah bilang. Sering curhat ke Bu Laras, nggak tahu kalau dosennya itu punya hubungan tersembunyi dengan cowok yang dia suka. Hari itu ruang kelas dingin karena AC terlalu kenceng, tapi suasananya justru panas. Bu Laras baru selesai bahas soal relasi kuasa dalam hubungan gender, dan tiba-tiba Arga angkat tangan. Bu, kalau perempuan punya otoritas, kenapa masyarakat masih nganggap dia salah kalau jatuh cinta sama cowok yang lebih muda? Seluruh kelas mendadak hening. Beberapa mahasiswa mulai bisik-bisik. Tapi Bu Laras tetap tenang, walau dagunya naik sedikit. Tanda dia lagi tahan emosi atau justru tertarik. Itu contoh kasus menarik Arga, tapi konteksnya penting. Apakah perempuan itu seorang dosen misalnya? Jawabnya dengan senyum tipis. Arga menatap balik, tanpa senyum. Kalau iya, senyum Bu Laras membeku sejenak. Kalau iya, maka itu bukan sekadar cinta. Itu soal batas profesional dan moral, katanya. Lalu balik badan nulis di papan tulis. Tapi dari pantulan kaca jendela, Arga bisa lihat Bu Laras tersenyum kecil. Senyum yang nggak ditunjukkan ke siapa-siapa. Dan disitulah semuanya mulai. Malamnya, Arga nggak bisa tidur. Bukan karena tugas kuliah, bukan karena suara motor dari kos seberang, tapi karena ekspresi Bu Laras siang tadi. Senyum itu nggak mungkin salah tangkap. Itu bukan senyum dosen ke mahasiswa. Itu lebih mirip senyum seseorang yang penasaran, tapi nggak mau ketahuan. Dia buka HP, scroll chat grup kelas, tapi matanya malah nyangkut di nama kontak Bu Laras, Sosiologi G. Waktu itu, Bu Laras pernah kasih nomor buat koordinasi tugas kelompok, bukan nomor resmi kampus, tapi nomor pribadi. Sekadar iseng, atau mungkin karena dorongan nekat yang bahkan dia sendiri nggak ngerti, dia kirim pesan. Tadi di kelas, saya suka diskusinya Bu, maaf kalau terlalu frontal. Pesan itu terkirim dan Arga langsung nyesel, tapi belum sempat dia hapus, centang 2 udah berubah biru. Dibaca, deg-degan, 1 menit, 2 menit, baru muncul balasan. Kamu suka provokasi ya Arga? Jantung Arga berdetak cepat, jemarinya ngetik dengan gugup. Cuma pengen tahu batasannya ada di mana. Bu Laras nggak bales lagi malam itu. Tapi 2 hari kemudian, setelah kelas, dia manggil Arga pelan saat mahasiswa lain udah bubar. Kamu suka bahas hal-hal sensitif ya? Tanya Bu Laras, suaranya rendah. Arga nyengir tipis. Yang tabu biasanya paling jujur, Bu. Bu Laras mendekat, hanya berjarak 1 meja. Tatapannya dalam,
tapi suaranya tetap tenang. Jangan main api kalau belum tahu cara padaminya. Dan sejak saat itu, komunikasi mereka berubah. Awalnya cuma soal tugas, lalu mulai bergeser ke hal-hal personal. Dari obrolan tentang teori feminisme sampai soal kesendirian. Arga mulai tahu kalau Bu Laras sering ngopi sendirian di sebuah kafe kecil dekat kampus. Dia mulai nongol di sana, pura-pura kebetulan, tapi lama-lama mereka sama-sama nggak perlu alasan lagi buat duduk bareng. Malam itu, hujan turun deras. Arga nekat ngajak Bu Laras ngopi setelah kelas tambahan. Anehnya, Bu Laras nggak nolak. Mereka duduk di pojokan, tempat paling gelap, dan ngobrol soal hidup. "Kenapa cerai?" tanya Arga tiba-tiba. Bu Laras menatap keluar jendela, bibirnya basah karena kopi yang baru diteguk. "Dia selingkuh, tapi bukan itu yang paling nyakitin. Yang nyakitin itu, aku tetap kangen dia setelah semua yang dia lakuin." Arga diameter. Dia pengen bilang sesuatu, tapi bingung mulai dari mana. "Kamu tahu nggak?" lanjut Bu Laras pelan. "Kadang seseorang datang di waktu yang salah, dan kita harus cukup kuat buat pura-pura nggak lihat dia." Arga balas menatap. "Tapi kalau dua-duanya sama-sama lihat, sama-sama ngerasa?" Wajah Bu Laras berubah tegang, tapi dia nggak jawab. Tangannya gemetar sedikit waktu naruh gelas kopi. Arga pelan-pelan pegang pergelangan tangannya, hangat, halus, dan sama sekali nggak menolak. "Bu," suaranya hampir berbisik. "Jangan panggil aku Bu kalau kamu mau nyentuh aku kayak gitu," ucap Bu Laras lirih, tapi dia nggak narik tangannya. Di luar, hujan makin deras. Tapi di dalam ruangan itu, yang dingin justru mulai hangat. Mata mereka terkunci, dan dunia di luar tiba-tiba nggak relevan. Arga mendekat pelan-pelan, dan kali ini Bu Laras nggak berpaling. Tanpa ada kata, bibir mereka bertemu. Lembut, ragu-ragu, tapi penuh rasa. Sebuah kecupan yang dilarang, tapi terlalu nyata untuk diingkari. Di luar, petir menyambar. Tapi di dalam dada mereka, yang menyambar lebih berbahaya daripada apapun. Karena sejak saat itu, mereka nggak bisa pura-pura lagi. Setelah malam itu, semuanya berubah. Mereka masih tetap berpura-pura di kampus. Arga duduk di barisan tengah seperti biasa. Bu Laras tetap tegas dan tak membedakan siapapun. Tapi ada isyarat-isyarat kecil yang cuma mereka berdua mengerti. Cara Bu Laras sedikit lebih lama menatap saat menyebut nama Arga. Cara Arga selalu jadi orang terakhir keluar kelas. Dan cara dunia seakan diam sejenak setiap kali tangan mereka bersentuhan, entah sengaja atau tidak. Mereka jadi sering ketemu diam-diam, kadang di perpustakaan tua yang sepi di sore hari, kadang di apartemen Bu Laras di pinggiran kota, tempat yang jarang dia bawa siapapun. Di sana, dindingnya menyimpan cerita yang nggak pernah masuk ke ruang kelas. Pelan-pelan, Arga mengenal sisi Laras yang nggak semua orang tahu. Laras yang suka musik klasik saat hujan, Laras yang nangis diam-diam saat baca buku Murakami, Laras yang ketakutan tiap malam karena merasa dia dosa. "Aku guru kamu, Gah," bisik Bu Laras suatu malam, setelah tubuh mereka lelah dan napas masih belum kembali tenang. "Ini salah. Tapi aku nggak pernah ngerasa lebih hidup selain pas sama kamu," jawab Arga pelan, tangannya menggenggam jemari Laras yang dingin. Hubungan mereka bukan tanpa risiko. Dita mulai curiga. Beberapa kali dia lihat Arga pergi dari arah parkiran dosen, atau duduk sendirian di kafe yang biasanya cuma dikunjungi Bu Laras. Suatu sore, Dita memutuskan buat ngomong langsung. "Lu suka Bu Laras ya?" Tanyanya tanpa basa-basi, bikin Arga kaget di depan loker kampus. Arga nggak langsung jawab. Tapi tatapan Dita udah cukup baca semuanya. "Gila Georgia, dia dosen. Dia bukan buat kamu." "Siapa yang nentuin siapa buat siapa?" Suara Arga datar, tapi matanya gelisah. Dita mundur satu langkah, kecewa dan patah. Tapi dia cuma berkata, "Kalau kamu mikir ini cinta,
kamu belum tahu apa-apa soal sakit. Sementara itu, di ruang dosen, Laras duduk sendirian, menatap layar laptop yang menampilkan email dari wakil dekan. Isinya sederhana, permintaan klarifikasi soal desas-desus hubungan tidak profesional antara salah satu dosen dan mahasiswa. Tangannya gemetar, tapi wajahnya datar. Dia tahu waktunya hampir habis, bukan soal rasa, tapi soal kenyataan yang nggak bisa mereka lawan terlalu lama. Di malam berikutnya, Laras dan Arga bertemu lagi. Kali ini mereka diam cukup lama sebelum akhirnya Laras berkata, "Kamu harus siap kehilangan aku." Dan Arga, untuk pertama kalinya, nggak tahu harus jawab apa. Mereka berdua tahu, api ini terlalu panas untuk dibiarkan terus menyala, tapi terlalu indah untuk dipadamkan begitu saja. Malam itu, Laras tidak langsung membuka pintu ketika Arga mengetuk. Hujan masih gerimis, suara tetesannya beradu lembut di atas kanopi. Arga berdiri lama, tangannya dingin karena basah, tapi dadanya lebih dingin karena firasat aneh yang sejak siang sudah mengganggu pikirannya. Akhirnya pintu terbuka, perlahan. Laras berdiri di ambang, tanpa make up, rambut digerai, memakai sweater abu-abu longgar yang menyembunyikan lekuk tubuh yang biasa membuat Arga tak bisa berpaling. Tapi malam ini dia terlihat lelah. "Aku udah baca email itu," kata Arga pelan. Laras mengangguk. "Aku juga." Mereka duduk berhadapan di meja makan, tak ada sentuhan, tak ada kata manis. Hanya dua orang dewasa yang terjebak dalam kenyataan yang pelan-pelan menggigit dari dalam. "Aku bisa bilang ke siapapun, aku yang mulai. Aku yang kejar kamu," kata Arga dengan suara hampir putus asa. "Itu nggak akan ubah apa-apa, Ga," jawab Laras. "Aku tetap dosenmu, tetap perempuan yang 2 kali usiamu, tetap yang akan disalahkan kalau semuanya terbongkar. Terus kita harus apa? Pisah? Berpura-pura? Lagi?" Laras menatapnya, mata yang biasanya tajam kini tampak berkabut, tapi tetap kuat. "Kita udah salah dari awal." Arga meninju meja, pelan tapi cukup buat membuat cangkir bergetar. Tapi rasanya benar. Malam itu mereka tak saling sentuh, tapi itu jauh lebih menyakitkan dari malam-malam saat tubuh mereka menyatu. Karena malam ini yang dipertaruhkan bukan hanya rasa, tapi harga diri, reputasi, bahkan masa depan. Laras berdiri dan berjalan ke jendela. Di luar, lampu jalan berpendar kekuningan, buram oleh embun. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat dada Arga sesak. "Mungkin, Ga, kamu bukan buat sekarangku, tapi bisa jadi kamu tak akan pernah pergi dari selamanya-ku." Arga bangkit dari kursi, menghampirinya, berdiri tepat di belakang, tapi tak menyentuh. "Kalau ini salah, izinkan aku salah sedikit lebih lama." Laras menutup mata. Air matanya jatuh tanpa suara. Dan di antara keheningan itu, mereka tahu, cinta yang mereka punya bukan cinta yang bisa hidup di terang, tapi juga bukan cinta yang bisa mati di dalam gelap. Sebab terkadang, yang paling indah adalah yang paling mustahil. Dan malam itu, tak ada kata perpisahan, tapi juga tak ada janji untuk bertahan. Beberapa hari setelah malam itu, kelas sosiologi gender tetap berjalan seperti biasa. Bu Laras berdiri di depan kelas dengan blazer hitam dan wajah datarnya yang khas. Tak ada yang berubah dari caranya menjelaskan, caranya melempar pertanyaan, atau caranya memperbaiki posisi kacamatanya saat membaca referensi dari layar. Tapi Arga tahu, ada jarak baru yang ditanam di antara mereka. Bukan jarak fisik, melainkan jarak yang diciptakan untuk menyelamatkan keduanya dari kejatuhan yang lebih dalam. Tatapan Bu Laras tak lagi mencari matanya. Senyum halus yang dulu sempat muncul saat diskusi, kini digantikan dengan ketegasan yang dingin. Arga tak pernah merasa semarah ini. Bukan karena dibuang, tapi karena dia tahu Laras sedang menghukum dirinya sendiri.
bukan sebagai dosen, bukan sebagai wanita, tapi sebagai seseorang yang diam-diam ingin bahagia, tapi merasa tidak pantas mendapatkannya. Dita memperhatikan semua itu dari jauh. Ia tidak buta, hanya cukup sabar untuk menunggu waktu menyadarkan Arga kalau apa yang sedang dia kejar bukan cinta, tapi obsesi yang dibungkus rapi dengan narasi tentang rasa yang benar, tapi tempat yang salah. Sampai akhirnya, hari itu datang. Sebuah surat panggilan resmi ditempel di papan pengumuman fakultas. Isinya sederhana, tapi mencolok. Klarifikasi dugaan hubungan tidak profesional antara dosen pengampu dan mahasiswa aktif. Nama Larasati Putri Santoso tertulis jelas, di bawahnya dengan huruf kecil. Mahasiswa terlapor dirahasiakan. Suasana kampus jadi panas. Bisik-bisik di lorong meningkat. Grup WA penuh dengan spekulasi, tapi Arga tetap diam. Dia tidak menyangkal, tidak kabur, tidak juga menghindar. Karena satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah menemui Laras untuk memastikan semuanya tak sia-sia. Sore itu dia tunggu Laras di parkiran, tapi yang muncul malah Pak Randy, dosen senior yang juga menjabat sebagai sekretaris jurusan. Tanpa ekspresi, Pak Randy mendekat dan berkata pelan, "Mulai besok Bu Laras cuti, tak terbatas." Arga membeku, dunia seperti kehilangan suara. Yang tersisa hanya ruang kosong dan dada yang tiba-tiba sesak, seakan semua udara ditarik paksa dari paru-parunya. Di meja kosnya malam itu, Arga membuka satu-satunya pesan yang masuk hari itu. Dari Laras, hanya 2 baris. "Aku pergi bukan karena aku nyerah, tapi karena aku nggak mau kamu hancur bersamaku. Jangan cari aku, tapi juga jangan lupakan aku." Dan seperti itu, Laras menghilang dari kehidupannya, tanpa pelukan terakhir, tanpa kejelasan, tanpa akhir yang pantas. Tapi mungkin memang ada cinta yang tak perlu akhir, karena ia hidup justru karena tak selesai. 3 bulan berlalu, musim hujan sudah berganti panas. Arga kini duduk di bangku taman kampus, mengenakan kaos hitam pudar dan celana jeans yang mulai robek di lutut. Matanya menatap layar laptop kosong. Skripsi yang seharusnya selesai bulan lalu masih mandek di bab 3. Topiknya tentang relasi kuasa dalam pendidikan tinggi. Dan tiap kali ia mulai mengetik, pikirannya kembali ke Laras. Laras yang pernah duduk di sebelahnya, membetulkan cara dia mengutip referensi. Laras yang selalu menegur dengan tatapan lebih tajam dari kata-kata. Laras yang kini cuma tinggal di memori, tapi rasanya seperti napasnya masih tertinggal di udara. Semenjak Laras cuti, banyak dosen baru datang dan pergi. Tak ada yang bertanya terlalu keras kemana dia pergi. Tak ada yang berani. Fakultas memilih diam dan Arga memilih menanggung semuanya sendiri. Dita masih sering menemaninya, walau kini dengan jarak yang lebih lunak. Ia tak lagi bertanya soal Laras, tapi kadang saat mereka duduk berdua seperti ini, Dita berkata, "Kadang orang yang kita cinta bukan orang yang bisa kita miliki, enggak?" Dan Arga hanya mengangguk, karena untuk pertama kalinya ia tidak ingin berdebat. Sampai pada suatu sore, saat Arga sedang di perpustakaan mencari literatur tentang teori Foucault, dia melihat satu buku tua tergeletak di meja pojok. Power and Subjectivity, buku yang dulu sering dipinjam Laras, lengkap dengan coretan kecil di pinggir halaman. Tangannya gemetar waktu membuka halaman pertama. Ada catatan tangan di sana, huruf kecil halus, rapi, tulisan yang dia hafal betul. Untuk seseorang yang berani menyentuh luka dan tetap memilih untuk tinggal. Jantung Arga seperti ditarik kembali ke hari pertama. Ia melihat Laras masuk ke kelas, blus putih dan mata dingin yang menyimpan ribuan hal yang tak pernah sempat diucapkan. Dia tak tahu apakah Laras menitipkan itu untuknya atau untuk dirinya sendiri. Tapi yang dia tahu, beberapa rasa tidak butuh panggung besar untuk disebut cinta. Cukup ruang sunyi dan satu nama yang selalu mengendap di dada,
bahkan ketika dunia bilang sudah waktunya melupakan. Dan hari itu, Arga pulang dengan membawa buku itu, bukan sebagai referensi, tapi sebagai penanda bahwa meski Laras hilang, kisah mereka masih tertinggal di antara jeda halaman yang belum selesai dibaca. Besok, dia akan menulis lagi, bukan skripsi, tapi sesuatu yang lebih jujur. Sesuatu yang ia tulis bukan untuk lulus, tapi untuk mengingat. Malam turun pelan-pelan saat Arga kembali ke kos. Langit Surabaya sedang tak biasa. Tak ada suara klakson, tak ada bunyi motor brong dari kejauhan, cuma desiran angin dan aroma tanah yang lama tak tersentuh hujan. Kota itu terasa seperti jeda. Seperti tahu kalau ada yang sedang mencoba berdamai dengan rasa yang terlalu besar untuk usia semuda itu. Di kamarnya yang sempit, Arga menyalakan lampu meja. Laptopnya dibuka, tapi kali ini bukan untuk skripsi. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai mengetik. Surat untuk Laras kamu pernah bilang, ada cinta yang datang di waktu yang salah. Tapi kamu lupa satu hal, bahwa waktu juga bisa salah paham pada cinta. Kamu pergi tanpa janji, tapi meninggalkan bekas seperti luka yang terus-menerus mengering hanya untuk berdarah lagi kalau disentuh. Dan aku, dengan bodohnya, terus menyentuh. Terus meraba sisa-sisa hangat yang pernah kamu tinggalkan di sisi kasurku, di sudut ruang kopi, di detik sunyi antara kata dan diam. Laras, aku nggak tahu kamu di mana sekarang. Mungkin di kota lain, mungkin mengajar di tempat baru, mungkin mencoba memulai ulang semuanya. Tapi yang aku tahu, tidak ada versi dari hidupku yang bisa sepenuhnya menghapusmu. Aku tetap ingat aroma parfummu yang halus, tanganmu yang dingin tapi tegas saat memegang buku, atau suaramu saat menyebut namaku. Bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai seseorang yang kamu izinkan masuk terlalu dalam. Aku nggak nulis ini buat kamu baca. Nggak berharap kamu balas, tapi aku cuma ingin satu hal. Supaya semesta tahu bahwa aku pernah jatuh cinta dengan cara yang gila. Dan perempuan itu adalah kamu. Arga menyimpan file itu lalu menutup laptop. Tak ada air mata, tak ada amarah. Hanya keheningan yang terasa lebih jujur daripada semua diskusi teori yang pernah ia pelajari. Beberapa minggu kemudian, dia menemukan undangan seminar di email kampus. Judulnya, Kekuasaan dan Kerapuhan dalam Dunia Akademik. Pembicaranya, Dr. Larasati P. Santoso. Kota, Jakarta. Tanggal, 2 minggu lagi. Tempat, terbuka untuk umum. Arga menatap layar lama sekali. Sampai akhirnya, dengan tangan sedikit gemetar, tapi hati yang tenang, dia klik tombol daftar. Karena beberapa cinta, walaupun tidak bisa bersama, tetap layak diperjuangkan satu kali lagi. 2 minggu berlalu seperti embun di kaca. Pelan, diam-diam, tapi meninggalkan bekas yang tak bisa diabaikan. Hari itu, Jakarta panas dan padat seperti biasa. Arga turun dari taksi online di depan gedung seminar. Kemeja putih, celana hitam, rambut disisir rapi, bukan gayanya sehari-hari, tapi hari ini bukan hari biasa. Di dada, namanya tertulis jelas di kartu peserta, Arga Rakman. Di bawahnya, Universitas Surabaya. Dia masuk ke dalam ruangan ber-AC, matanya langsung mencari. Tapi kursi di depan masih kosong, pembicara belum muncul. Beberapa menit kemudian, pintu samping terbuka. Dan di sanalah dia, Laras. Rambutnya sedikit lebih panjang, blazer hitam, celana bahan, heels yang pelan-pelan mengisi ruang dengan kehadiran yang tak bisa diabaikan. Tak ada yang berubah dari caranya melangkah, percaya diri, tenang, sedikit dingin, tapi matanya, saat secara tak sengaja bertemu pandang dengan Arga di tengah kerumunan, hanya sesaat. Ada sesuatu di sana yang seketika membuat waktu berhenti. Laras berdiri di podium, mulai bicara tentang sistem kekuasaan, relasi hierarkis, dan bagaimana perempuan dalam dunia akademik seringkali terjebak dalam stereotip moral yang menyiksa. Semua peserta mencatat,
Tapi Arga hanya menatap. Karena setiap kalimat itu seolah sedang ditujukan padanya. Sampai pada sesi tanya jawab, seseorang dari barisan belakang bertanya tentang keberpihakan personal dalam posisi profesional, tentang bagaimana menjaga batas ketika hati mulai ikut campur. Dan Laras menjawab pelan, matanya menatap jauh ke depan, tepat ke arah Arga. Kadang, batas itu sudah kabur sejak awal, tapi bukan berarti kita tak bisa memilih. Kita hanya perlu cukup berani untuk melepaskan orang yang kita cintai, karena kadang mencintai juga berarti tidak memiliki. Suasana ruangan hening, Arga masih tak berkedip. Setelah acara selesai, peserta mulai bubar, tapi Arga tetap duduk, menunggu, menahan. Sampai akhirnya Laras turun dari podium, menghampirinya pelan. Mereka berdiri hanya 1 meter berjauhan. Jarak yang dulu pernah memisahkan mereka dalam sunyi yang begitu nyaring. "Kamu datang jauh-jauh cuma buat dengar aku bicara soal luka kita?" tanya Laras, suara pelan tapi jelas. Arga tersenyum tipis. "Enggak, aku datang buat bilang, luka itu masih hidup, tapi aku enggak nyesel pernah terluka sama kamu." Mereka saling diam. Tak ada pelukan, tak ada genggaman. Tapi udara di antara mereka sudah cukup bicara. Sampai Laras berbisik, hampir seperti doa yang ditahan lama. "Kalau suatu hari kita bertemu lagi di tempat dan waktu yang benar, maukah kamu jatuh cinta padaku sekali lagi?" Arga menatapnya dalam, lalu menjawab dengan suara rendah, tapi yakin, "Aku nggak pernah berhenti." Dan tanpa kata lain, Laras pergi, melangkah menjauh, seperti yang sudah dia lakukan sejak lama. Tapi kali ini Arga tidak mengejar, karena akhirnya dia tahu beberapa cinta memang tidak perlu dimiliki, cukup diakui, cukup dirasa, dan cukup dikenang. Seumur hidup. 1 bulan setelah seminar itu, hidup berjalan seperti biasa. Atau setidaknya mencoba. Arga kembali ke Surabaya. Ia menyelesaikan skripsinya dengan bab akhir yang terasa paling jujur, membahas relasi kuasa bukan sekadar teori, tapi juga perasaan. Dosen pembimbingnya mengernyit saat membacanya, tapi tidak membantah. Mungkin karena bahasanya kuat, atau mungkin karena ada sesuatu dalam tulisan itu yang terasa terlalu nyata untuk dipertanyakan. Ia lulus tanpa pesta, tanpa kehadiran orang spesial di bangku belakang aula wisuda. Tapi ia berdiri gagah dengan toga di kepala dan mata yang tajam memandang masa depan. Dita sempat menggenggam tangannya saat semua orang sibuk selfie dan berteriak. "Lu udah nyampe garis akhir gak?" katanya sambil tersenyum. Tapi Arga hanya mengangguk, karena di dalam dirinya dia tahu ada satu cerita yang tak akan pernah benar-benar selesai. Beberapa bulan kemudian, Arga menerima tawaran kerja sebagai asisten riset di Jakarta. Bukan karena ingin mencari Laras, tapi karena dia tahu hidup tak harus lari dari apa yang pernah menyakitkan. Kadang, menghadapi adalah cara paling elegan untuk melanjutkan. Jakarta pagi itu masih sibuk. Arga berjalan menyusuri koridor kampus pasca sarjana, tempat ia bekerja. Matanya tak sengaja melirik papan pengumuman. Ada kelas terbuka yang dibuka semester depan tentang etika dalam relasi akademik. Pengajarnya, Dr. Larasati P. Santoso. Ia tak datang ke kelas itu. Ia hanya lewat sekali-sekali, melihat dari kejauhan. Laras tetap seperti dulu, rapi, tenang, dan jauh. Tapi Arga sudah bukan mahasiswa lagi, dan Laras bukan lagi dosennya. Sore itu, saat matahari mulai turun dan jalanan kota perlahan padat, Arga duduk di balkon kos barunya. Secangkir kopi di tangan dan selembar kertas di meja, dengan tulisan tangan rapi. "Kalau suatu hari kita bertemu lagi, bukan sebagai dosen dan mahasiswa, bukan sebagai luka dan pelarian, tapi sebagai 2 orang yang sudah selesai dengan masa lalunya, maka izinkan aku jatuh cinta lagi, bukan pada kenanganmu, tapi pada kamu yang sekarang." Ia lipat kertas itu,
diselipkan dalam buku catatan yang tak akan pernah dikirimkan. Karena ia tahu cerita mereka mungkin sudah selesai. Tapi cinta yang tumbuh dalam ruang terlarang akan tetap hidup di tempat paling rahasia dalam hati. Tempat di mana tak ada yang bisa menyentuhnya, kecuali mereka berdua. Dan pada akhirnya itu sudah cukup.